dimanapun kalian berada. Halo semuanya. Di sini kami yang beranggotakan Anindita Sabila Sutarya, Vika Kartika, Madinah Daftri Maulani, Al-Kafi Kausar, Eko Muhammad Rizky, dan Irfan Khairuddin Hilmi akan menjelaskan mengenai penyakit Crohn disease. Pengertian Crohn disease. Crohn disease adalah peradangan pada lapisan dinding sistem pencernaan. Peradangan ini bisa terjadi dari mulut hingga anus, tetapi lebih sering terjadi di bagian usus halus dan usus besar. Penyakit ini terjadi seumur hidup, tetapi bisa dikontrol dengan pengobatan yang tepat. Etiologi Crohn disease bersifat multifaktorial, meliputi faktor genetik dan imunitas, mikrobiologi, serta faktor lingkungan. Faktor lingkungan meliputi diet, psikososial, perilaku merokok, serta penggunaan NSAID. Untuk faktor genetik dan imunitas, studi sudah sejak lama menunjukkan adanya keterkaitan genetik terhadap timbulnya Crohn disease, sehingga saat ini dilaporkan telah ada 71 logi dan 17 kromosom yang berhubungan dengan peningkatan resiko Crohn disease. Di antara gen itu adalah CART15. CART15 yang berkaitan dengan muranil dipeptida akan mengaktifasi nuklir faktor KB. Lalu selanjutnya ada faktor mikrobiologi. Agen infeksi seperti Mycobacterium palatuberculosis, Pseudomonas sp, dan Listeria sp juga dapat mencetuskan Crohn disease. Hal ini karena respon inflamasi berlebihan oleh sel imun diawali adanya infeksi bakteri di saluran cerna. Selanjutnya ada faktor resiko. Faktor resiko yang telah diketahui dapat meningkatkan kejadian Crohn disease adalah etnis dan beberapa faktor lingkungan. Faktor resikonya itu yang pertama ada merokok, kedua dia tinggi lemak, ketiga penggunaan obat antiinflamasi non steroid atau NSAID, yang keempat ada penggunaan kontrasepsi oral, dan yang terakhir ada riwayat appendektomi. Selanjutnya, gejala Crohn disease. Gejala-gejala yang dapat muncul pada penderita penyakit Crohn ini meliputi sakit perut, diare, kram perut, hilang nafsu makan, berat badan menurun, sariawan, demam, pucat, lemas, dan saluran abnormal yang terbentuk di sekitar dubur atau fistula ani. Diagnosis Crohn disease. Pemeriksaan fisik seperti denyut nadi, suhu tubuh, tekanan darah, dan pemeriksaan pada area perut juga akan dilakukan oleh dokter. Selain itu, dokter juga dapat melakukan beberapa pemeriksaan penunjang untuk mendiagnosis penyakit Crohn, yaitu tes darah, pemeriksaan feses, pemindahan dengan CTI, computerized tomography enterografi atau enteroklisis, atau MRE, computerized tomography enterografi atau enteroklisis, kolonoskopi, biopsi, atau pengambilan sampel jaringan saluran pencernaan. Berikutnya adalah anatomi Crohn disease. Setiap bagian saluran pencernaan mulai dari mulut hingga anus dapat terkena penyakit Crohn. Meskipun penyakit ini paling sering menyerang bagian ujung usus kecil yang disebut ileum terminal dan bagian awal usus besar yang disebut sekum, peradangan bisa meluas hingga ke jaringan organ yang terkena. Organ-organ sistem pencernaan antara lain mulut, kerongkongan, perut, usus halus, pankreas, hati, dan usus besar. Selanjutnya, kita akan menjelaskan mengenai patofisiologi Crohn disease. Patofisiologi Crohn disease atau penyakit Crohn masih belum diketahui pasti. Namun, beberapa teori menyebutkan bahwa penyakit ini berkaitan dengan infeksi spesifik periston, dysbiosis, defek fungsi barier mukosa, defek clearance mikrobial, dan penyimpangan regulasi imun. Tanda khas pada Crohn disease adalah inflamasi transmural yang dapat terjadi di sepanjang saluran cerna, tetapi paling sering terlihat pada ileum terminal dan kolon dextra. Hal ini berbeda dengan colitis ulceratif yang hanya terjadi di kolon. Crohn disease diawali dengan infiltrasi kripta usus yang kemudian menjadi ulcerasi pada mukosa superficial dan semakin meluas ke bagian profundus. Inflamasi terus berlanjut dan menyebabkan granuloma yang meliputi seluruh lapisan usus sehingga tampak goblet zone appearance dengan beberapa area usus yang memiliki mukosa normal atau skip lesions. Yang pertama ada infeksi patogen periston. Dua mikroba utama yang digunakan berkaitan dengan perkembangan Crohn disease adalah Mycobacterium avium dan Enteroderm E. coli. Infeksi patogen yang periston dapat menyebabkan kerusakan jaringan, infiltrasi makrofag dan sel imun lain pada mukosa intestinal, inflamasi transmural, dan penyempitan lumen. Yang kedua ada dysbiosis. Perubahan keseimbangan antara flora normal dan patogen gastrointestinal dapat memicu lingkungan intralumen proinflamasi sehingga mendorong peradangan kronis pada host yang rentan.
Perubahan keseimbangan ini dapat dipengaruhi oleh komponen diet, misalnya inulin dan fruktosa yang mampu memperbanyak pertumbuhan Bifidobacterium dan Lactobacillus, atau zat besi yang diduga mampu menstimulasi pertumbuhan bakteri intraseluler dan meningkatkan virulensi. Yang ketiga ada defek fungsi barier mukosa. Kerusakan pada integritas barier mukosa dapat meningkatkan penyerapan antigen luminal sehingga membuat kewalahan sistem imun mukosa. Beberapa gen yang diduga berhubungan dengan Crohn disease memiliki pengaruh terhadap fungsi epitel, misalnya gen CARD15 dan OCTN1-2. Yang keempat ada defect clearance mikroba. Gen CARD15 diekspresikan pada sel panet intestinal dan menstimulasi defisit dan kriptin yang diduga memediasi eradikasi bakteri intrasel di saluran pencernaan. Defek yang pada gen ini akan menyebabkan gangguan clearance mikroba dan ditemukan berhubungan dengan kejadian Crohn disease.